Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan saya, Bung Ropan, semoga Anda sehat-sehat bersama dengan keluarga. Dan salam sejahtera yang pasti ada kegembiraan yang luar biasa bagi pendukung pencinta sepak bola tim Indonesia, khususnya di U22 yang bertanding di cabang olahraga sepak bola di SEA Games. Tim Garuda Muda kita, di bawah pelatih Indra Safri, akhirnya lolos ke babak final untuk memperebutkan medali emas. Laga sesungguhnya yang tersaji di semifinal menghadapi juara bertahan Vietnam kita lalui dengan sangat epik. Ini luar biasa. Perjuangan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan perlu diberikan ancungan jempol. Ya, fantastis sekali. Ya, kita bisa bermain dengan hanya 10 pemain ketika memasuki menit 60 di saat bek kiri kita, yaitu yang sangat diandalkan, Pratama Arhan, diusir dengan 2 kartu kuning oleh wasit. Seakan-akan kita seperti goyah di sini. Karena waktu yang masih cukup lama untuk melihat di sini ketika pertandingan 2-2 memang ada rasa ketar-ketir ya. Sebelum itu ada perpanjangan waktu dan cukup lama juga perpanjangannya. Sampai 8 menit di saat skor 2-2. Dan akhirnya Muhammad Taufani Muslihudin, pemain dari Borneo ini, mampu meloloskan Indonesia ke babak final. Dramatis memang. Ya, Taufani, gelandang yang bermain sangat baik di babak kedua. Ya, dia mengontrol bola ketika ada sebuah serangan balik. Ya, ada Fajar Faturrahman di sana, kemudian tembakan gagal dan kembali ke kaki Taufani. Ketenangan menghadapi ada 2-3 pemain belakang dari Vietnam yang coba melakukan pressing. Tapi dia masih bisa mengontrol bola, menggiring, mendorong bola agak ke kanan dan melepaskan tembakan datar, menyusur tanah. Tidak mampu diselamatkan oleh penjaga gawang Vietnam, Van Chuan Quan. Dan untuk ketiga kalinya gawang Vietnam itu bergetar. Di saat yang krusial, pada saat masa perpanjangan waktu ini, kan 8 menit itu terjadi di 90+5. 3 menit ini akhirnya mampu dipertahankan dengan baik oleh anak-anak U2 kita. Ada sebuah tembakan memang yang membuat kita juga agak kaget yang dilakukan oleh pemain Vietnam, yaitu Van Tung di sana. Tapi akhirnya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Hernando Ari. Duel ini kejar-kejaran memang. Kita lebih dulu unggul lewat Komang Teguh, tandukan Komang Teguh, kemudian disamakan oleh Nguyen Van Tung. Ya, kita unggul lagi ya ketika ada sebuah lemparan yang sangat baik dari Pratama Arhan, tembakan keras dari luar kotak penalti dilancarkan oleh Marcelino Ferdinand dan mengena kaki deflection dari Muhammad Ferrari. Bola masuk ke gawang Vietnam. Penjaga gawang Van Chuan Quan tidak berkutik. Di saat kita unggul 2-1, kemudian ada gol bunuh diri ya dari pemain kita Bagas Kava di sana, sehingga ini mengecoh perhatian juga bagi penjaga gawang Hernando Ari untuk 2-2. Disinilah saat yang membuat was-was ya, karena tekanan bergelombang ya, bertubi-tubi dilakukan oleh Vietnam dalam pertandingan ini. Mereka unggul 1 pemain ya. Ketika kita bermain dengan 10 pemain ya, wajar kita terus bisa bertahan ya, untuk bisa mengamankan. Paling tidak kita mungkin ingin ada perpanjangan di sana. Tapi dengan waktu yang diberikan oleh wasit dalam injury time dengan 8 menit, kita rasa sangat lama memang pertandingan ini. Ya, kalau melihat bagaimana serangan itu sepertinya gol dari Vietnam itu hanya soal waktu buat mereka. Tetapi pertahanan kita luar biasa. Perjuangan, Ferrari bermain sangat bagus ya di babak kedua. Rizky Ridho juga tampil habis-habisan di jantung pertahanan kita. Dan akhirnya tidak diduga ketika Vietnam kehilangan bola, serangan balik kita itu menuai hasil yang luar biasa dan dituntaskan dengan baik oleh Muhammad Taufani. Jadi kita selamat setelah menunggu begitu lama ya. Kita harus ke final karena 2011 terakhir kita ke final di GBK, kita mengalahkan Vietnam juga di semifinal ya dengan 2-0 lewat Wang Gai dan Titus Bonai. Dan tapi kita kalah di final dari Malaysia lewat adu penalti. Nah, menunggu 12 tahun, kemudian kita ketemu lagi di semifinal dengan Vietnam. Dan akhirnya kita menang dengan 3-2. Ya, sekarang kita di final. Siapapun lawan kita,
tapi mungkin Thailand kalau menurut saya. Ya karena habis pertandingan ini akan dilanjutkan dengan duel Thailand-Myanmar. Ya di atas kertas diunggulkan Thailand dan Thailand akan menghadapi kita. Kita harus bisa mengalahkan Thailand. Kalau Vietnam kita sudah hajar di semifinal, sekarang sudah tanggung, sudah ada di final. Mau Thailand mau apapun sekaligus pembalasan ketika kita kalah di semifinal yang lalu yang melawan Thailand. Nah, lewat duel yang sengit di bawah pasukan STY juga saat itu kalah 1-0 dan sekarang kita harus bisa mengalahkan mereka kalau kita ketemu di final. Ujian memang sudah kita lalui. Itu yang saya bilang, melawan Vietnam sangat keras, sangat kuat ini pertandingan yang menarik untuk kita tonton dan akhirnya anak-anak bisa melaluinya dengan fantastis, dengan gemilang dalam duel ini. Walaupun sepanjang laga ketika kita bermain yang saya bilang tadi, ketika kita bermain dengan 10 pemain, kemudian kita terus bertahan, dipaksa oleh pemain-pemain Vietnam. Vietnam ingin menghabisi kita itu di 90 menit saja ketika mereka merasa di atas angin karena unggul dengan jumlah pemain 11 lawan 10. Tapi kita bermain dengan sangat baik dan mampu diselesaikan peluang itu tercipta di masa injury time tuh. Satu peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh Taufani. Jadi bagi Indra Safri sekarang selamat, target untuk ke final sudah terwujud. Sekarang tinggal satu lagi, mengalahkan siapapun itu, Thailand atau Myanmar. Tapi saya bilang dengan Thailand tadi, kita harus bisa mendapatkan medali emas. 32 tahun, cukup lama menunggu. Setelah tahun 1991 di zaman pelatih Anthony Polosin, ya, dan tidak pernah lagi kita dapatkan. Sekarang udah tanggung. Indra Safri pernah membawa tim ini 2019 ke final, tapi kita kalah lawan Vietnam. Bahkan 2 kali di fase grup juga kita kalah dengan 2-1 dan di final kita kalah dengan 3-0. Itu berlangsung di Manila. Nah sekarang kita sudah bisa membalas. Indra Safri sudah terwujud untuk bisa mengalahkan musuh bebuyutan kita, Vietnam, apalagi mereka sebagai juara bertahan, dan sekarang kita sudah di final. Tanggung buat kita, ya. Kita harus bisa memenangkan medali emas. Saatnya kita mendapatkan medali emas, ya. Dan pemain-pemain yang bisa menang melawan Vietnam ini boleh bereforia, boleh gembira merayakan kemenangan ini ketika kita keluar lapangan, mungkin di kamar ganti sampai di balik ke hotel. Ya, silakan. Anda semua layak untuk bergembira memenangkan laga semifinal ini yang berat. Karena Anda tidak bermain dengan 11 pemain, karena di babak kedua dengan Pratama Arhan keluar, ini dengan 10 pemain saja yang Pratama mungkin tidak akan bermain di babak final, sehingga Indra Safri harus bisa memutar di sini, ya, otaknya, bagaimana strategi yang harus dilihat, karena tadi ada perpindahan juga dengan Rio Fahmi bermain di kiri. Memang kita masih punya Muhammad Haikal yang bisa diandalkan, tapi apapun itu semua ada di Indra Safri untuk bisa melihat kondisi, apakah kita bermain masih dengan 4 back atau dengan 3 back, ya, apapun itu sekarang kita tatap ke babak final. Nah, besok kita sudah harus bisa melupakan Vietnam. Udah tinggalkan dengan Vietnam karena Vietnam kita sudah lewat. Sudah selesai mereka. Mereka angkat kopor. Nah, tujuan kita beralih ke perebutan medali emas. Dan satu step lagi, kita akan mendapatkan itu. Ya. Dan ini merupakan sejarah buat kita. Yang saya bilang tadi juga di awal. Setelah menunggu sekian lama, 32 tahun, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik di SEA Games Kamboja ini. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.